Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Kita melanjutkan video part 26 dari pembacaan PDF Riwayat Spiritual Ajahn Mun, masih di bab 4, tahun-tahun di Chiang Mai. Ini merupakan sub pokok bahasan terakhir dari bab 4. Sub pokok bahasan dengan judul Pejuang Spiritual ini akan mengakhiri bab 4. Buku PDF A Spiritual Biography Venerable Acharya Man Buridatta Thera by Acharya Mahabuanyana Sampano diterbitkan oleh Wihara Bodhigiri. Mengenai nama-nama penerjemah baik dari bahasa Thai ke Inggris maupun dari Inggris ke Indonesia dapat Anda baca di bagian deskripsi di bawah video ini. Penyunting adalah Bante Titayano dan Herianto. Baiklah, kita akan mulai membacakan sub pokok bahasan terakhir dari bab 4 ini. Pejuang Spiritual. Acharya Man jatuh sakit parah di beberapa waktu ketika tinggal di dalam hutan di Chiang Mai, beberapa kali hampir mati. Jika ia seperti orang lain, tergantung kepada dokter dan obat-obatan, ia mungkin telah mati di waktu yang telah lama. Akan tetapi, Acharya Man berhasil hidup menggunakan kekuatan menyembuhkan Dhamma untuk merawat dirinya sendiri. Ia berkata, ketika gejala kesakitan timbul, terapi Dhamma langsung timbul untuk mulai menyembuhkan. Itulah mengapa biasanya ia tidak begitu tertarik dengan pengobatan duniawi. Meskipun di usia tua di mana kesehatannya menurun dengan tetap, ia tetap memilih terapi Dhamma untuk menjaga kesehatan badannya. Acharya Man sekali tinggal bersama beberapa biku di pegunungan yang penuh dengan malaria. Salah satu biku terjangkit penyakit itu. Akan tetapi tidak ada satu obat pun yang ada untuk mengobati penyakitnya. Ketika demamnya ada di titik paling buruk, hal itu berlanjut sepanjang hari. Acharya Man mengunjungi biku tersebut setiap pagi dan sore, memberikan petunjuk untuk menggunakan teknik penyelidikan untuk mengurangi demamnya. Metode meditasi yang ia selalu gunakan dengan hasil yang baik. Akan tetapi, karena pencapaian spiritual yang berbeda, biku tersebut tidak bisa menyelidikinya dengan tingkatan yang sama dengan Acharya Man. Setiap waktu demamnya bertambah parah. Ia hanya menunggu hal itu untuk berkurang dengan sendirinya. Ia tidak menemukan cara yang efektif untuk menguranginya sendiri. Perlahan-lahan menjadi lemah. Acharya Man menegurnya. Tampaknya kamu adalah seorang maha hanya di nama. Karena pengetahuan yang kamu pelajari tidak dapat membantumu ketika kamu memerlukannya. Apa gunanya belajar menjadi maha jika kamu hanya akan menyia-nyiakan kertas dan pergi dengan tangan kosong? Pengetahuan yang kamu pelajari seharusnya memberikanmu manfaat. Jadi aku tak dapat mengetahui apa yang telah kamu pelajari sehingga hal itu tidak berguna sama sekali. Di sini kamu sekarang tampaknya akan meninggal karena demam. Tetapi belajarmu tidak dapat membantu kondisimu meski hanya sedikit. Apa tujuan belajarmu? Tidak masuk akal bagiku. Aku tidak dapat mengerti. Aku belum belajar bahasa Pali. Tidak satu pun tingkatannya. Aku hanya telah mempelajari 5 kamathana yang diberikan oleh yang menahbiskanku, yang masih aku miliki sampai sekarang. Hal itulah yang aku perlukan untuk menjaga diriku. Hal tersebut tidak membuatku lemah sepertimu. Kamu selemah pengetahuanmu. Pada nyatanya, kamu lebih lemah dari wanita yang tidak memiliki pendidikan sama sekali. Kamu adalah seorang lelaki dan maha. Jadi mengapa kamu memiliki kelemahan ini? Ketika kamu sakit, kamu tidak menunjukkan karakteristik pria
ataupun indikasi dhamma yang telah kamu pelajari. Kamu harus menukar peralatan maskulinmu dengan peralatan wanita, sehingga melengkapkan metamorfosismu. Mungkin dengan itu demammu akan berkurang sedikit. Melihat kamu adalah wanita, mungkin demam itu tidak ingin menyiksamu dengan keras. Daripada melihat tanda-tanda perlawanan yang meyakinkan darimu dan keberanian ketika aku mengunjungimu, yang aku lihat hanyalah pertunjukan kelemahan dan mengasihani diri sendiri. Mengapa kamu tidak menyelidiki kamathana di pelajaran Pali yang telah kamu pelajari? Apakah arti dukkang arya sacang bagimu? Apakah artinya kelemahan? Ketika mengalami demam, menangislah kepada orang tuamu. Apakah itu artinya? Jika kamu tidak dapat menahan perasaan sakit yang timbul dari demam, di keadaan yang benar-benar mengancam hidup, kamu akan tidak dapat mengatasinya. Jika sekarang saja kamu tidak dapat mengatasinya, jadi bagaimana kamu bisa berharap mengerti kebenaran mulia dari dukkha? Siapapun yang ingin meninggalkan keduniawian harus menyadari kebenaran sesungguhnya dari semua kebenaran mulia. Akan tetapi, setelah kebenaran dukkha bangun dan menjadi sedikit aktif, kamu berbaring dan menyerah. Apa yang kamu harap akan dapatkan dari itu? Mendapatkan nasihat yang berapi-api untuk menunjukkan karakteristik biku tersebut, Acariaman diam untuk sementara. Ia kemudian melihat biku itu terseduh-seduh, air mata turun di wajahnya. Jadi, Acariaman dengan cepat mendapat alasan untuk pergi dan kembali ke gubuknya, memberitahu biku itu untuk tidak khawatir. Ia akan membaik dengan cepat. Ia meyakinkannya bahwa ia hanya berpura-pura membuatnya sedih. Mempertimbangkan masalah itu di waktu malam, Acariaman memutuskan untuk mencoba jenis obat yang lain. Karena obat yang ia berikan mungkin terlalu keras untuk pasiennya. Ia tidak cukup kuat untuk meminumnya. Mulai dengan pagi berikutnya, ia merubah pendekatannya. Tidak pernah lagi menunjukkan keganasan terhadap biku tersebut. Sejak saat itu, ia menggunakan tingkah laku simpati yang menenangkan, merawat biku tersebut yang sangat aneh baginya. Perkataannya sangat baik dan lembut, seakan jumlah sirup yang banyak dituang setiap pagi dan sore, sampai seluruh area menjadi manis dan wangi, sesuai dengan penjangkitan dan kelemahannya dengan sempurna. Ia melihat kemajuan pasiennya, memberinya pil yang dilapisi dengan gula setiap pagi dan sore, sampai tampak jelas kalau pasiennya dan rekan biku yang lain menjadi puas. Pasiennya membaik setiap hari, sampai akhirnya ia sembuh. Proses yang memakan waktu berbulan-bulan. Tampak dengan jelas kalau obat ini sangatlah manjur di luar harapan. Hal seperti itu adalah terapi dari dokter yang pintar yang menyesuaikan perawatannya tergantung situasi dan melakukannya dengan tepat. Jadinya, ia adalah contoh yang baik untuk kita yang sedang mencari kebijaksanaan. Itulah mengapa aku mencantumkan kejadian sebelumnya. Mereka yang tertarik akanlah mendapat manfaat dari membacanya, karena itu menyangkut keahlian penting dari orang yang pintar, yang memiliki kebijaksanaan yang sangat tajam, sehingga ia tak pernah terhenti oleh segala perubahan. Daripada tetap pasif di dalam situasi kritis, Acariaman dengan naluri memilih untuk menganalisa krisis ini dengan kesadaran dan kebijaksanaan. Ketika ia sakit, atau ketika penyelidikannya menemukan kilesa yang busuk yang ia rasa yang sangat menghalangi, hal ini termasuk situasi krisis. Daripada merasa mundur, ciptanya merespon dengan mengitari masalah itu siang dan malam,
sampai ia menemukan cara yang cerdik untuk mengatasi krisis tersebut, membuatnya mampu untuk mengatasinya dengan perlahan dan mampu melewatinya tanpa gangguan. Dari tingkatan awal latihannya sampai pada akhirnya, ia selalu mendapatkan hasil yang baik dengan cara ini. Ketika biku yang tinggal bersamanya menjadi sakit, ia biasanya menasehati agar mereka membuat suatu teknik meditasi untuk melegakan gejala. Jadi mereka tidak tergantung dengan obat-obatan. Dalam waktu yang sama, ia ingin mereka untuk membuat teknik tersebut sebagai alat untuk menyelidiki Dhamma. Acharyaman percaya kalau penyakit fisik dan mental adalah manifestasi dari kebenaran dukkha. Oleh karena itu, mereka harus diselidiki sampai kebenaran itu dimengerti. Ia tidak mengharapkan biku tersebut tunduk kepada penyakit seperti mereka belum mendapat latihan dalam Dhamma. Acharyaman mendapatkan banyak teknik dari penyakit yang ia alami. Ia tidak pernah membiarkan kesakitan dari penyakit itu menaklukkannya tanpa menyelidiki sifat sakit itu sebaik yang ia bisa. Di waktu seperti demikian, ia merasa kalau sangatlah penting untuk menyelidiki sakit tersebut sebatas kemampuan orang tersebut untuk mengetahui apakah kesadaran dan kebijaksanaan dapat mengatasi tugas tersebut. Ketika tahu kalau hal itu tidaklah cukup, mereka dapat diubah dan diperbarui sampai memadai. Ketika kekuatan kesadaran dan kebijaksanaan yang terlatih dengan baik masuk dalam peperangan dengan perasaan sakit yang luar biasa, batin tidak akan menjadi gentar ketika menghadapi kebenaran dukkha yang merupakan kebenaran asli. Maka kesadaran dan kebijaksanaan telah siap sepenuhnya. Mereka tetap tidak goyah meskipun digoyang dari segala sisi oleh rasa sakit. Di tengah rasa sakit yang luar biasa ini, mereka bisa mengecilkan jangkauan penyelidikannya sampai ia fokus dengan tajam kepada prinsip kebenaran. Latihan mental seperti itu menggunakan faktor kesadaran, kebijaksanaan, keyakinan, dan usaha, mengisi mereka dengan kekuatan dan keberanian yang besar. Karena alasan inilah, Acharyaman suka untuk menekankan penyelidikan rasa sakit kepada muridnya. Ketika saat kebenaran tiba dan tubuh terasa akan hancur, seseorang harus tidak mengalami ketakutan akan rasa sakit yang luar biasa yang timbul pada saat itu. Menyelidiki sesuai dengan apa yang dikatakan, yang bermeditasi dapat merasakan sifat tubuh dan perasaan, yang artinya ia hidup dalam kenyamanan dan meninggal dengan kejayaan. Ini adalah jalur pejuang yang muncul dengan kemenangan untuk menjadi individu yang superior. Ia menaklukkan dirinya sendiri, menjadi superior di dalam dirinya sendiri, dan merasa puas. Acharyaman adalah guru yang luar biasa di setiap aspek latihannya. Keteguhannya, ketabahan, keberanian, dan keekonomisan dan kepintaran menyeluruh adalah kualitas yang menonjol yang menempatkan dirinya di tingkatan yang berbeda di zaman sekarang. Akanlah sangat sulit bagi muridnya untuk melewatinya. Ia memiliki pendengaran dan penglihatan surgawi, dan juga para cittawija, kemampuan untuk berkomunikasi secara fisik dengan banyak jenis makhluk hidup seperti hewan, manusia, hantu, dewa, Brahma, Yama, dan naga. Ia tidak hanya melihat hewan dan manusia hanya dengan bentuk kasarnya, akan tetapi juga bentuk yang halus dari hantu dan dewa. Ia mengetahui kesenangan dan kesedihan seseorang dan dapat membaca pikiran yang paling dalam. Bikhu yang kekurangan kesadaran untuk mengawasi pikirannya, membiarkan pikirannya jalan kemana-mana,
sering menjadi awas hanya ketika mereka mendengar Acaryaman bersuara kepada mereka. Beberapa yang lebih menyedihkan sedang sangat melamun, sehingga mereka tidak menyadari kalau mereka adalah yang dimaksud oleh Acaryaman. Tidak perlu baginya untuk berada bersamanya. Hanya tinggal bersama di lingkungan wihara yang sama dengannya adalah alasan yang cukup untuk menjadi waspada. Biku yang membiarkan pikirannya menjadi liar akan mendengar sesuatu yang aneh dari Acaryaman ketika mereka bertemu. Akan tetapi lebih bahaya lagi bagi mereka yang membiarkan pikirannya berkeliaran di hadapannya. Tidak peduli apa yang sedang ia lakukan pada waktu itu. Ia mungkin sedang memberikan petunjuk kepada biku, atau sedang bercakap-cakap, atau apapun juga. Ia akan menegur pelakunya, atau menggunakan cara yang aneh untuk menangkap perhatiannya. Hanya ketika ia merasa segan untuk merespon, jika ia membiarkan pikiran seperti itu lewat tanpa tantangan. Menurut pengamatan banyak murid seniornya yang tinggal bersamanya di Chiang Mai, kemahiran Acaryaman menggunakan alat-alat tersebut seperti pendengaran, penglihatan surgawi, dan membaca pikiran sangatlah luar biasa sampai dapat menakutkan. Kemampuannya untuk membaca pikiran sangatlah cepat, jadi mereka yang membiarkan pikiran yang tidak sesuai akan mendengar tentang itu. Akibatnya, biku yang tinggal bersamanya perlu menjaga pikirannya dengan hati-hati. Jika tidak, mereka akan tertangkap dan tidak dapat mengelak dari orang jenius ini dan mencari tempat persembunyian yang aman. Suatu waktu, karena ketakutannya akan Acaryaman, seorang biku berpikir mengenai ajaran Acaryaman yang keras. Ketika biku itu bertemu dengan Acaryaman, ia pun langsung bertanya seperti berikut. Hampir semua yang kita gunakan, dari makanan ke kebutuhan kita sampai jubah yang kita pakai, harus melewati banyak tahapan persiapan sampai menjadi barang yang berguna. Beras harus ditanam, dipanen, dan dimasak. Kayu harus ditebang, digergaji, dan direncanakan. Dan kain harus ditenun dan dijahit menjadi jubah. Apakah itu benar? Barang-barang ini tidak menjadi barang yang siap pakai, kecuali banyak yang telah dikerjakan padanya. Makanan dan tempat tinggal adalah buah dari kerja keras manusia. Mereka tidak tiba-tiba muncul begitu saja. Hanya mayat yang sepenuhnya tidak aktif, berbaring tanpa nyawa, tidak perlu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Karena mereka tidak memiliki alasan untuk mengubah tingkah laku mereka, mereka tidak membutuhkan guru untuk menegur mereka dan memberikan petunjuk. Tetapi kamu hidup dan masih mencari bimbingan seorang guru. Akan tetapi kamu takut akan gurumu, menggunakan ajarannya yang keras sebagai alasan. Dan juga, jika gurumu tidak mengatakan apa-apa, kamu mungkin akan menuduhnya gagal untuk mengajarmu dan kemudian menjadi lebih sedih. Di analisa terakhir, tidak ada apapun yang cocok denganmu. Pikiranmu loncat ke sana kemari seperti monyet yang loncat di atas pohon. Jika ia tetap loncat terus-menerus, maka suatu saat ia akan loncat ke ranting yang sudah mati dan akan jatuh ke tanah. Kamu mau menjadi yang mana? Apakah kamu mau menjadi monyet yang loncat ke ranting yang mati, atau seorang biku yang memiliki guru yang memandumu? Terkadang, ia menghadapi orang bersalah secara langsung, memotivasinya untuk lebih sadar akan pikirannya. Di waktu yang lain, ia hanya mengatakan komentar sarkastik yang tumpul pada pikiran seorang biku. Kedua tujuannya adalah untuk memperingati muridnya bahwa pikirannya belum pergi menuju kehancuran, akan tetapi dapat kembali untuk menghantuinya. Ia dibuat sadar akan kesalahannya, sehingga di masa mendatang ia akan berusaha lebih keras menjaga pikirannya. Terkadang untuk menginspirasi muridnya dalam latihan mereka, Acaryaman memberikan pengajaran yang keras di mana ia memberikan dirinya sendiri sebagai contoh
apa yang dapat diperoleh dari ketekunan dan keberanian di wajah kematian. Jika kamu mengizinkan ketakutanmu akan kematian menghentikanmu latihan meditasi dengan kerajinan tanpa kompromi, kamu akan kembali lagi dan mati dari waktu ke waktu di kelahiran mendatang. Mereka yang dapat mengatasi ketakutan akan kematian akan bisa mengurangi kelahiran mendatang sampai perlahan mereka melewati kelahiran dan kematian bersamaan. Tidak lagi mereka akan kembali terbebani duka. Ketika bertahan tanpa goyah di depan rasa sakit yang luar biasa, aku sendiri pingsan 3 kali. Tetapi aku tidak mati. Aku berhasil hidup dan menjadi gurumu. Tidak satu pun dari kalian pernah berusaha keras sampai kalian pingsan, tidak sadar diri. Jadi, apa yang membuatmu sangat ketakutan akan kematian? Jika kamu tidak pernah mengalami seperti apakah mati itu, hampir tidak mungkin kamu akan melihat kehebatan Dhamma. Kamu mau percaya atau tidak, ini adalah metode yang aku gunakan untuk menyadari Dhamma. Jadi tidak mungkin bagiku untuk mengajarmu dengan santai. Makan banyak, tidur banyak, dan menjadi malas. Maka kilesa akan mengambil alih. Aku tak bisa mengajar seperti itu, karena itu bukanlah cara untuk memberi rasa takut kepada kilesa. Tingkah laku seperti itu hanya akan menghibur kilesa. Kita kira biku ini telah menjadi pintar. Jadi mengapa mereka berbaring seperti mayat yang bernafas? Mayat yang bernafas ini tidaklah layak untuk dikagumi. Acariaman selesai bicara, seorang biku di antara hadirin berpikir pada dirinya, kalau bertahan sampai pingsan adalah berlebihan. Jika aku harus mencapai titik di mana aku pingsan, tidak sadar, aku belum ingin ke nibbana. Aku akan merasakan rasa sakit dan penderitaan di dunia ini seperti orang lain. Aku memiliki banyak teman. Jika pergi ke nibbana berarti memaksa dirimu sampai di mana kamu pingsan, maka siapapun yang ingin melakukannya aku persilahkan. Tetapi aku tidak. Itu adalah pasti. Hidup di dunia pastilah menyakitkan. Akan tetapi tidak sesakit sampai menyebabkan pingsan. Di samping itu, jika kita harus pingsan sebelum kita bisa mencapai nibbana, berarti tidak ada bedanya antara nibbana dan keadaan koma medis. Siapa yang mau? Yang pasti bukan aku. Aku tidak memiliki keinginan untuk pingsan. Melihat orang lain pingsan saja membuatku takut. Apalagi membiarkan hal itu terjadi padaku. Tidak lama sebelum Acariaman mulai bicara lagi, kali ini dengan nada panas yang ditujukan kepada lamunan biku ini. Kamu tidak mempercayaiku? Kamu kira aku berbohong padamu hanya untuk senang-senang atau apa? Jika kamu tidak mempercayaiku, maka silakan pergi. Mengapa tinggal di sini menjadi beban wihara? Aku tidak mengundangmu untuk datang kemari. Kamu datang dengan sendirinya. Jadi kamu harus pergi dengan sendirinya. Jangan menunggu untuk dilempar keluar. Ajaran Sang Buddha tidak ditujukan kepada orang-orang idiot sepertimu. Jalan berpikirmu sangatlah tidak sesuai dengan biku yang menggunakan jubah kuning. Seorang biku adalah seseorang yang menaruh keyakinannya di dalam Dhamma. Akan tetapi, karena idemu bertentangan dengan jalan Sang Buddha menuju kebebasan, sangat jelas kalau kamu tidak mempercayaiku atau Dhamma. Kamu diperbolehkan untuk pergi kemanapun untuk makan dan tinggal di tempat yang nyaman, tanpa harus berusaha dengan latihan meditasi. Jika kamu menemui kebenaran Dhamma dengan teknik ini, maka aku mohon kamu kembali dan maafkan biku tua ini. Aku akan mengangkat tanganku ini ke surga untuk menghormati berkat yang mulia. Aku mengajarkan kebenaran ketika aku mengatakan yang ingin melewati duka harus berani ketika menghadapi kematian. Tetapi kamu tidak percaya kalau hal itu benar. Kamu kira lebih baik mati dan terlahir kembali di dunia ini, sehingga kamu bisa membawa beban penderitaan ini kemanapun kamu pergi. Jika kamu ingin berlanjut seperti ini, maka ini adalah urusanmu. Tetapi,
jangan kemari dan menentang ajaran Sang Buddha. Jika kamu melakukan hal itu, kamu akan menjadi duri di sisi Sang Buddha dan menjadi halangan bagi mereka yang bersungguh-sungguh mengikutinya. Pendapat seperti milikmu bukan hanya salah, tetapi jika kamu memutuskan untuk menyuarakannya, kamu menjadi musuh Buddhisme dan orang-orang beragama di mana-mana. Aku kira kamu datang ke sini untuk melatih dirimu secara spiritual, jadi kamu menjunjung sasana. Aku tidak pernah membayangkan kalau kamu akan menghancurkan dirimu sendiri, kemudian menghancurkan sasana dan pengikut setia Sang Buddha juga. Tetapi aku sekarang telah menyadari kalau kamu adalah seperti penjagal yang menghancurkan segalanya. Lebih baik kamu mengubah tingkah lakumu secepatnya. Jika tidak, kamu akan menghancurkan dirimu dan membawa banyak orang lain bersamamu, dan hal itu akanlah sangat memalukan. Sang Buddha dikatakan pingsan 3 kali sewaktu ia berusaha mencapai penerangan. Apakah kamu tidak percaya akan hal itu? Jika tidak, mungkin kamu kira Sang Buddha berbohong pada kita? Orang semacam kamu yang ditahbiskan sebagai biku dutangga, tetapi masih menolak untuk percaya kepada Buddha dan Dhammanya, adalah orang yang tidak memiliki nilai intrinsik. Pendapatmu membuatmu tidak berbeda dengan mayat yang bernafas. Mayat hidup yang berbau busuk yang bisa bernafas dari satu hari ke hari berikutnya. Apa yang bisa kamu katakan? Jalur mana yang kamu pilih untuk jalan yang aman? Aku tidak memiliki jalur yang lebih baik dari yang telah aku jelaskan. Ini adalah jalur yang telah ditempuh oleh Sang Buddha dan para arahat. Tidak ada jalur yang lebih mudah dan spiritual dari ini. Aku telah mengikuti jalur ini sejak aku ditahbiskan sampai sekarang. Dan inilah sumber dhamma yang aku ajarkan kepada murid-muridku. Ini adalah pengumuman yang paling semangat yang pernah diberikan oleh Acharya Man, langsung kepada intinya dan menggunakan kembang api. Apa yang telah aku reka ulang di sini hanyalah berupa sebuah contoh. Bukanlah semua hal secara keseluruhan yang ia katakan. Mereka yang mendengarkan menjadi bergetar dan ketakutan mereka hampir tenggelam menembus lantai. Belum pernah sepanjang hidup mereka mendengar sesuatu seperti ini. Dengan langsung menuju intinya, penjelasan yang berapi-api ini menyebabkan pendengarnya untuk melihat kebenaran dari kata-katanya dan menyerah kepadanya, meskipun mereka sangat ketakutan kepadanya. Menyadari akan kebenaran dari yang ia dengar, biku tersebut yang pikirannya menyulut teguran ini, perlahan menyetujuinya dan ia menerimanya secara keseluruhan tanpa keraguan. Seketika hal ini terjadi, intensitas di suara Acharya Man mulai berkurang sampai suaranya bersifat damai. Ketika ia mengetahui kalau biku tersebut telah menerima kebenaran, ia selesai bicara dan membubarkan pertemuan. Sewaktu bubar, ada kegaduhan yang dimulai. Para biku bertanya kepada satu dan yang lain, siapakah yang memiliki pemikiran yang demikian salahnya sehingga bisa menyulut respon yang berapi-api dari Acharya Man sehingga bersuara keras seperti petir dan geledek. Pasti ada yang menyulut. Jika tidak, ia tak akan memberikan peringatan sedemikian kerasnya. Pikiran tersebut pasti sangat mempengaruhinya dengan parah sampai ia tak dapat menahan melepaskan kekuatan penuh dari logikanya. Akhirnya biku tersebut mengakui pikiran yang telah aku katakan sebelumnya. Biasanya, biku dutangga tidak menutupi pikirannya kepada sesama. Jika pikiran mereka menjadi subjek teguran Acharya Man, mereka biasanya mengakui kesalahan pikiran mereka ketika ditanyai kemudian. Meskipun biasanya para biku merasa senang ketika sesama biku dibakar oleh Acharya Man, mereka juga menjadi sadar akan kekurangan mereka. Kekurangan seperti itu dapat dengan mudah terlihat waktu Pindapatta
atau tugas lain di luar wihara, ketika seorang biku menemukan objek yang merangsang pikirannya dan menjadi keasikan. Kesalahan seperti itu biasanya dapat respons keras yang menakutkan semua orang yang mendengarkannya dan memiliki tatapan yang gelisah terhadap sekitar. Ketakutan akan Acariyaman, malu di depan rekan-rekannya, pelakunya biasanya gemetar ketika ia duduk, tertanam di tempat duduknya. Dengan kepalanya menunduk, tidak berani melihat ke depan. Ketika pertemuan usai, para biku biasanya bertanya-tanya dan mengetahui, seperti biasa, ada satu di grup mereka yang menyebabkan teguran Acariyaman. Hal ini agak kasihan, karena biku tersebut tidak memiliki tujuan menyinggung Acariyaman. Seperti orang di mana-mana yang memiliki kilesa, mereka rentan bersikap emosional terhadap segala sesuatu di lingkungan mereka. Kesadaran mereka terlalu lambat untuk menangkap kecepatan pikiran mereka, jadi menyebabkan teguran Acariyaman yang sering. Acariyaman dapat sangat cepat membaca pikiran seseorang. Biku yang tinggal bersamanya tidak memiliki keraguan akan hal ini. Ia dapat membaca pikiran yang menyimpang dan memperingati kita dengan akurasi yang menakutkan. Hanya ada beberapa kejadian di mana ia tak dapat diganggu, maka ia tetap diam. Meskipun tegurannya sering, ia terkadang santai dan membiarkan kita bernafas dengan lega. Jika tidak, mungkin kita sudah mati tercekik. Karena kegelisahanku, aku lebih sering ditegur daripada orang lain. Tetapi mereka yang tinggal dengan sabar dalam jangka waktu yang lama, biasanya berenergi di dalam latihan meditasi kita. Kita membentuk jangkar yang kuat sebagai hasil dari ceramah yang sering yang menempa dan membentuk kita dalam latihan kita. Kewaspadaan konstan dan penjagaan diri yang dibentuk membuat terjadinya pembentukan kesadaran dan kebijaksanaan yang perlu di dalam menghindari godaan sesaat. Di dalam konteks kesaktian, hal ini dapat dibandingkan dengan mempelajari keahlian yang diperlukan dan mencobanya dengan gurunya sehingga tahan dari serangan. Merasa tenang dan aman dengan pengetahuan bahwa potensi berbahaya mereka telah dinetralisir, seseorang dapat menahan pistol dan pedang. Tidak ada kegelisahan. Dalam konteks latihan Dhamma, artinya seseorang dapat berdiri teguh di depan hadapan emosi yang memancing dan godaan yang dapat menimbulkan keinginan tanpa rasa takut akan terpengaruh dan tergoda. Dengan kata lain, selalu tidak gelisah di segala situasi. Masalahnya adalah, sebagian besar orang bereaksi ketika berbicara mengenai nibbana dengan perasaan gundah dan cemas, menyebabkan mereka memiliki mood yang tidak bagus, tidak seperti ketika berbicara mengenai hal-hal duniawi. Tidak memiliki pengalaman pribadi mengenai nibbana, mereka kira hal tersebut tidaklah senikmat hal yang menjemukan yang mereka telah terbiasa. Tidak hanya generasi ini telah kehilangan ketertarikan akan nibbana. Meskipun orang tua dan kakek kita juga tidak begitu tertarik, mereka juga tidak mendorong orang lain untuk menjadi tertarik. Paling-paling mereka mendorong keluarganya untuk pergi ke wihara lokal dari waktu ke waktu untuk meminta sila dan mendengarkan dhamma. Mungkin mereka terkadang mendorong keluarga mereka untuk melakukan meditasi untuk menenangkan mereka sedikit dan menjaga tingkah laku mereka sebatas kewajaran. Tentu saja, satu cara atau yang lain mereka memberikan nasihat teman dan keluarga mereka mengenai segalanya. Sampai mereka muak mendengar nasihat mereka. Kebanyakan orang tidak lagi mendengarkannya. Tanpa keraguan, banyak orang telah memutuskan kalau nibbana pastilah suatu tempat yang sangat diam. Di sana tidak ada musik atau hiburan, dan tidak ada orang yang menikmatinya untuk masa lalu favorit mereka. Mereka mungkin melihat tempat ini sebagai tempat yang hampa dari apapun yang menarik. Jadi, mereka tidak ingin pergi ke sana.
Mereka takut akan jatuh ke neraka yang diam, tidak ada satu nyawa pun yang dapat dilihat. Tidak ada keluarga, teman, suara, kapanpun dari burung dan mobil, atau tawa dan tangisan. Tampaknya tempat ini sangatlah membosankan dari segala sisi. Jadi, orang yang masih menyimpan ambisi tidak ingin pergi ke Nibbana. Meskipun mereka ingin, mereka tidaklah sanggup ke sana, karena ambisi mereka akan menahan mereka dan membuat mereka ragu. Orang yang bisa mencapai Nibbana adalah mereka yang sama sekali tidak memiliki ambisi duniawi atau keterlibatan. Tidak menjadi bergairah ataupun tenang, tidak rileks ataupun tegang, tetapi seimbang dengan sempurna. Mereka berada di tengah dari jalan tengah. Tidak memiliki keinginan, tidak memiliki harapan, dan tidak memiliki keinginan. Mereka tidak menikmati kesenangan duniawi yang hanya akan menggoncang batin dan menyebabkan frustrasi. Selalu tenang, mengalami hal yang indah, bahagia dan hening yang sangat berbeda dengan kebahagiaan dari mereka yang memiliki batin yang kotor dengan nafsu duniawi. Kebahagiaan yang biasa, karena ambigu yang berubah, selalu fana dan tidak dapat diandalkan. Menyerupai air yang gelap penuh lumpur. Seperti makanan yang pedas, asam, tawar, dan sekaligus asin. Selain menyebabkan pencernaan menjadi kacau dan rasa kantuk yang tidak nyaman, makanan ini sangatlah tidak menggugah selera. Jadi orang harus memeriksa semua hal yang mereka temui setiap hari dan menyelidiki yang mana yang bermanfaat dan yang mana yang tidak. Kemudian mereka bisa menyaring elemen yang tidak bagus dan menghindari mereka ditumpuk di dalam batin sampai tidak ada ruangan lagi untuk menyimpan mereka semua. Jika tidak demikian, dimanapun mereka lihat, mereka hanya akan melihat tumpukan penderitaan yang telah mereka kumpulkan. Ketika menyinggung tentang disiplin diri sendiri, mereka yang bijaksana jauh lebih cerdik dibanding kita. Semua yang mereka lakukan, katakan, atau pikirkan ditujukan murni untuk mencapai tujuannya. Mereka tidak mengambil kesempatan dengan kebenaran atau kesombongan dan menjadi congkak akan pencapaian mereka. Ketika diberi peringatan, mereka dengan cepat mengambil peringatan itu di dalam batin sebagai pelajaran yang berguna, yang cukup berbeda dengan reaksi banyak dari kita. Dengan mengikuti contoh orang bijak, kita akan menjadi lebih masuk akal. Orang yang sederhana yang menolak untuk mengikuti nafsu batin yang telah mengatur kita sekian lamanya. Usaha kita untuk menaklukkan keinginan tersebut akan merubah batin kita yang berakibat akan menimbulkan ketenangan yang sangat jelas bagi kita. Meskipun tanpa uang yang jutaan jumlahnya di dalam bank, tingkah laku kita yang luar biasa ditambah dengan sedikit kekayaan yang kita miliki akanlah cukup untuk membuat kita bahagia. Orang pintar akan mengatur hidupnya yang mendukung perdamaian dan keamanan. Mereka tidak terburu-buru untuk mencari jumlah uang yang besar untuk menjaga perasaan kebahagiaan dalam hidupnya. Kekayaan mungkin akan dapat membawa setingkat kebahagiaan, akan tetapi mereka yang menikmati jumlah kekayaan yang cukup, yang didapat dengan benar, akan jauh lebih senang dibanding dengan mereka yang mendapat kekayaan dengan cara yang salah. Meskipun kepemilikannya tidaklah dapat disangkal, kekayaan yang tidak jelas ini tidak betul-betul miliknya dengan perasaan murni. Karena di bawah peraturan, kama mengutuk pendapatan seperti itu akan berbuah penderitaan di masa depan. Orang bijak melihat prospek ini dengan rasa takut. Akan tetapi kita yang memiliki keahlian yang kurang cenderung untuk berusaha sesuai dengan keinginan kita, dengan egois merasakan kepuasan yang datang tanpa pernah mendapat rasa puas untuk selera kita. Tidak peduli bagaimana berat kita berusaha, kita tidak akan merasakan kepuasan yang kita cari.
Di masa ia tinggal di Chiang Mai, Acharyaman menerima banyak surat dari Chaukun Dhammachedi dari Wihara Wat Bodhisompon di Provinsi Udon Thani. Di dalam suratnya, Chaukun Dhammachedi yang telah menjadi murid Acharyaman sejak muda selalu mengundangnya untuk datang kembali ke Udon Thani. Acharyaman tidak pernah membalas surat tersebut ataupun menerima undangan itu. Lalu ketika tahun 1940, Chaukun Dhammachedi pergi dari Udon Thani menuju ke tempat di mana Acharyaman tinggal dan mengundangnya secara langsung dan memberinya kesempatan untuk menjawab semua surat yang telah ia peroleh. Ia memberitahu Chaukun Dhammachedi bahwa ia telah membaca semua suratnya. Akan tetapi, ia merasa surat-surat tersebut sangatlah kecil dan tidak berarti dibandingkan dengan surat besar yang baru saja tiba. Jadi, sekarang ia siap untuk memberikan jawaban. Dengan kata-kata tersebut, kedua biku itu tertawa dengan sungguh-sungguh. Dalam kesempatan pertama, Chaukun Dhammachedi mengundang Acharyaman secara langsung untuk kembali ke Provinsi Udon Thani, di mana ia pernah tinggal di tahun-tahun sebelumnya. Chaukun Dhammachedi memberitahunya bahwa murid-muridnya di Udon Thani sangat merindukannya. Telah meminta untuk mengundang Acharyaman demi mereka. Kali ini ia tak dapat menolak. Ia harus menerima. Chaukun Dhammachedi menyarankan mereka untuk memilih waktu yang tepat untuk menjemput dan mengawal Acharyaman kembali ke Udon Thani. Mereka memutuskan pada bulan Mei 1940. Begitu keberangkatannya dari gunung tersebut semakin mendekat, grup Dewa Bumi yang sangat besar jumlahnya memohonnya untuk tinggal. Karena mereka sangat tidak ingin ia untuk pergi. Mereka memberitahu bahwa dewa dari segala alam merasakan kedamaian dan kebahagiaan ketika ia tinggal di situ. Karena kekuatan cinta kasihnya yang berasal dari dalam dirinya yang dipancarkan ke segala arah, siang dan malam. Mereka sangat bahagia dengan kehadirannya. Mereka semua sangat menghormatinya. Mereka tidak ingin ia pergi karena mereka tahu perasaan kebahagiaan mereka dari kehadirannya akan pudar. Dan keakraban sosial mereka pun akan terpengaruhi. Acharyaman memberitahu mereka, karena ia telah berjanji, maka ia harus pergi. Ia harus menepati janjinya. Ia tidak mungkin mengingkarinya. Tidak seperti banyak orang, kata-kata seorang biku adalah janji suci. Seorang biku adalah orang yang bijak, jadi harus menepati kata-katanya. Jika ia mengingkari janjinya, maka kebajikannya akan hilang dan nilainya sebagai biku akan berkurang. Jadi seorang biku harus menjaga integritas moralnya. Ketika bulan Mei datang, Acharyaman dan biku yang menemaninya untuk pergi ke Udon Thani meninggalkan gunung untuk memulai perjalanan jauh ke kota Chiang Mai, di mana mereka tinggal di Wihara Wat Chedi Luang. Acharya On dari Wihara Wat Tiparaya Tanah Nimit tiba dengan beberapa pendukung umat awam untuk menyambut Acharyaman dan untuk mengawalnya ke Udon Thani. Acharyaman tinggal di Wihara Wat Chedi Luang selama seminggu. Dalam jangka waktu itu, banyak grup pengikutnya datang untuk berusaha meyakinkan ia untuk tinggal lebih lama di Chiang Mai demi manfaat semua orang di sana. Tetapi karena ia telah menerima undangan tersebut, ia tak dapat menunda keberangkatannya ke Udon Thani. Sebelum ia pergi, Chaukun Raja Kawi memintanya untuk memberikan ceramah istimewa untuk acara Wisakha Puja untuk menjadi kenang-kenangan untuk pengikutnya. Pada waktu itu, aku baru saja tiba di Chiang Mai dan mendengarkan ceramahnya dengan penuh ketertarikan. Ia berbicara dengan tepat selama 3 jam hari itu. Dan apa yang ia katakan sangatlah mengagumkan sehingga aku tidak akan melupakannya. Ini adalah inti dari apa yang ia katakan.
Hari ini adalah Wisaka Puja, merayakan hari di mana Sang Buddha lahir, mencapai kesucian, dan hari di mana ia meninggal mencapai parinibbana. Kelahiran Sang Buddha melampaui dengan jelas dibandingkan dengan kelahiran makhluk lain. Ketika lahir, Sang Buddha tidak takluk kepada ilusi mengenai kelahiran, kehidupan, atau kematian. Lebih dari itu, melalui kekuatan kebijaksanaannya yang luar biasa, ia dapat menyadari sifat dari kelahiran, kehidupan, dan kematian, mencapai apa yang kita bilang sebagai kesucian. Pada waktu yang tepat, ia berpamit kepada kamunya yang ia gunakan untuk membentuk kebajikan sehingga sempurna. Kemudian meninggal, Sugato, sebagai guru dunia yang benar-benar di luar gapaian. Sebelum meninggalkan tubuhnya yang telah mencapai akhir dari usia alaminya, ia memberikan dhamma kepada dunia, bertujuan agar bisa mewakilinya dan memenuhi perannya sebagai guru di tempatnya. Pemberian seperti itu pantas untuk mendapatkan keyakinan kita dan pantas untuk segala pengorbanan. Seperti yang kamu ketahui, kita lahir sebagai manusia karena kita memiliki kebaikan yang cukup. Tetapi kita seharusnya tidak menghabiskan hal ini dengan sia-sia tanpa melatih kualitas bajik untuk memperbaiki kehidupan kita di masa mendatang. Jika tidak, status sebagai manusia yang kita nikmati bisa hilang dan ditutupi oleh kelahiran yang tidak diinginkan di alam yang lebih rendah. Tidak peduli status tinggi ataupun rendah, dengan kebahagiaan segala tingkatan sampai ke kebahagiaan tertinggi, atau kesakitan dan penderitaan segala tingkatan sampai ke yang paling menderita, kita bertanggung jawab akan keadaan hidup kita sendiri. Jangan kira hanya mereka yang sedang terkena efek keadaan yang kurang menyenangkan yang akan mengalami hal seperti itu. Dengan kemungkinan situasi kehidupan, hal tersebut dirasakan oleh semua orang, menjadi warisan kita jika dan ketika kita mengkondisikan hal tersebut untuk terjadi. Dengan alasan inilah, Sang Buddha mengajarkan bahwa kita tidak boleh meremehkan orang lain, menghina mereka. Melihat seseorang tinggal dengan menderita atau dalam kemiskinan, kita harus berpikir kalau suatu hari kita bisa dalam posisi seperti itu atau bahkan lebih buruk. Di waktu perhitungan, tidak satu pun dari kita memiliki kekuatan untuk menghindari konsekuen dari tindakan kita. Kita semua memiliki kemampuan untuk melakukan karma baik dan buruk. Jadi, sangatlah mungkin jika suatu hari mereka ada di posisi kita dan kita di posisi mereka. Sasana adalah ajaran yang bisa kita gunakan untuk memeriksa diri kita dan orang lain, membuat kita bisa memilih dengan benar untuk maju ke depan. Di faktor ini, tidak ada tandingannya. Bertahun-tahun lamanya, aku sebagai biku, aku dengan tegas berkomitmen dengan latihan memeriksa diriku, berusaha untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk yang timbul dari dalam diriku dari waktu ke waktu. Sekarang, aku telah menyadari bahwa batin adalah pembangkit pembuatan karma. Dengan kata lain, batin kita adalah sumber dari segala karma. Karma yang menjadi milik orang yang melakukannya. Tidak ada keraguan mengenai ini. Mereka yang meragukan akan adanya karma, jadi tidak mempercayai efeknya, dengan buta memanfaatkan situasi mereka sampai mereka tak dapat tertolong. Meskipun mereka terlahir dan dibesarkan oleh orang tua mereka, orang seperti itu gagal untuk melihat nilai dari kehidupan yang diberikan dan dirawat oleh ayah dan ibu.
Mereka tidak melihat lebih jauh dari keberadaan mereka dengan egois, tidak menyadari betapa jeleknya itu, karena mereka tidak begitu peduli bahwa mereka terlahir dan dibesarkan oleh orang tua yang mendukung pembentukan dan pertumbuhan mereka dengan segala cara. Tubuh seorang anak dipelihara oleh makanan dan minuman yang diberikan orang tua, mengizinkannya untuk tumbuh kuat dan sehat. Jika tindakan seperti itu bukan kama, lalu istilah apakah yang bisa kita gunakan? Dan jika gizi yang tubuh itu terima bukanlah buah kama, lalu apakah itu sebenarnya? Sangatlah jelas kalau ada akar penyebab kebaikan dan kejahatan. Semua kebahagiaan dan penderitaan yang dialami oleh semua orang di dunia. Ketika pikiran ceroboh seseorang membuatnya untuk melakukan bunuh diri, pasti ada alasan di belakang itu. Penyebabnya, kama, menanamkan dirinya di dalam batin, bisa menyebabkan efek kepada seseorang sehingga ia bisa mengambil nyawanya sendiri tanpa menyadari bahwa kama yang ia ciptakan itu memiliki peran. Apakah itu bukan kebutaan total? Kama ada karena keberadaan kita. Kita menciptakan kama setiap saat. Juga pada waktu kama kita yang sebelumnya timbul untuk mempengaruhi kita setiap saat. Jika kamu memaksakan keraguan akan keberadaan kama dan hasilnya, maka kamu tersangkut di jalan buntu. Kama bukanlah sesuatu yang mengikuti kita seperti anjing mengikuti tuannya. Sebaliknya, pikiran, ucapan, dan perbuatan kita adalah kama. Hasil sebenarnya dari kama adalah tingkatan kebahagiaan dan penderitaan yang dialami semua makhluk di dunia, termasuk mereka yang hidup tanpa menyadari akan kama. Ketidaktahuan ini adalah termasuk akibat kama. Aku sendiri mendengarkan ceramah ini dengan kepuasan batin karena aku telah tertarik dengan Acharyaman sejak lama. Aku merasakan perasaan yang bahagia mengenai ia dan dhamanya, seakan-akan aku melayang di udara. Aku merasa seakan-akan aku tidak akan pernah merasa cukup mendengarkannya. Aku telah memberikan inti apa yang ia katakan. Jadi semua dari kalian yang tidak memiliki kesempatan mendengarkannya berbicara, bisa mengerti sifat kamamu. Kama adalah hal yang sama bagi kita semua. Mungkin kamu mengenal kamamu sendiri dengan kata-katamu sendiri. Ketika Acharyaman usai berbicara, ia bangkit dari tempat duduknya dan bersujud di hadapan gambaran Sang Buddha. Chaokun Raja Kawi memberitahunya kalau semua orang sangat senang dengan pembabaran yang baru ia sampaikan. Acharyaman berkata mungkin ini adalah penampilannya yang terakhir. Karena mungkin ia tak akan kembali untuk memberikan pengajaran karena usianya. Ini adalah caranya untuk memberitahu semua orang yang hadir kalau ia tak akan kembali lagi ke Chiang Mai sebelum ia meninggal. Ternyata hal ini benar adanya. Acharyaman tidak pernah kembali lagi ke Chiang Mai. Setelah tinggal beberapa hari lagi di Wihara Wat Chedi Luang, Acharyaman akhirnya pergi menuju ke Bangkok. Somdet Pramahawirawong dan biku senior lainnya bersama kumpulan umat awam mengawalnya dari wihara ke stasiun kereta api. Dewa juga hadir. Acharyaman mengatakan bahwa dewa memenuhi langit di sekitarnya di segala penjuru karena mereka. Juga datang untuk mengawalnya ke stasiun kereta api. Mereka tetap melayang di langit meskipun ia telah sampai di stasiun, menunggunya untuk pergi sebelum kembali ke alamnya masing-masing. Suasana kacau pun timbul ketika ia harus menyapa kumpulan biku dan umat awam yang berkumpul di sana. Dengan bersamaan, ia berusaha memberikan berkatnya kepada semua dewa yang melayang di langit sebagai pemberkatannya yang terakhir.
Pada akhirnya, ia dapat mendedikasikan perhatiannya kepada dewa dan memberikan pemberkatan terakhirnya setelah ia telah selesai berbicara dengan semua orang dan kereta api mulai keluar dari stasiun. Ia berkata bahwa ia merasa sedih kepada para dewa yang menyanjungnya sangat tinggi yang tidak ingin melihatnya pergi. Mereka menunjukkan muka-muka kesedihan dan kekecewaan seperti yang manusia lakukan. Sebagian bahkan tetap melayang di belakang kereta api sampai ia menambah kecepatan di jalurnya. Akhirnya, Acharyaman merasa perlu untuk memberitahu mereka untuk kembali ke alamnya masing-masing. Mereka pergi dengan berat batin. Tidak tahu apakah ia akan kembali untuk membantu mereka lagi. Pada akhirnya, mereka kecewa, karena ia tak pernah kembali. Ia tak pernah menyebutkan kalau para dewa bumi dari Chiang Mai datang mengunjunginya ketika ia tinggal di provinsi Udon Thani dan Sakhon Nakhon. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang